Hai Toppers, selamat datang kembali di channel Top Info. Mungkin gak banyak orang yang mengenal istilah moksa ya, atau secara harfiah adalah meninggal dunia tanpa meninggalkan jasad alias menghilang tanpa jejak. Menurut tulisan di Wikipedia, moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki arti yaitu melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratus tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan dulu. Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tak berbekas bahkan hingga saat ini. Tidak diketahui keberadaan apalagi jasad mereka. Nah, berikut ini kami telah merangkum pesohor di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa bekas. 1. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi merupakan salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandraguna tentunya. Ia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi sangat terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, dia mendapatkan desakan agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mu'alaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya dan tidak berkenan untuk masuk agama Islam. Sebelum melakukan tapa moksa, ia memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginan mereka masing-masing. 2. Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum melakukan moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya ia meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya, yaitu cucunya, untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mu'alaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan kemudian akhirnya menjadi moksa. 3. Mahapati Gajah Mada. Terdapat dua versi mengenai masa akhir dari Mahapati Gajah Mada Toppers, yaitu pertama, ia diceritakan mengalami sakit parah dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kertagama. Versi keduanya adalah Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang tersebut. Dan sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga samadhi dan akhirnya moksa hingga saat ini. 4. Prabu Jayabaya. Dikenal dengan nama Prabu Jayabaya dengan huruf H atau Jayabaya biasa, ia adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga atau Airlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala atau Kediri. Saudaranya, Jayasaba, adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu atau Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman keemasan, namun rasa bersalah dan berdosa karena telah membunuh saudaranya sendiri, yaitu Jayabasa, terus menghantui Jayabaya. Kesaktiannya dan keberhasilannya menjadi seorang pinilih atau pilihan, menurut agama Hindu, membuatnya tidak pernah meninggal karena ia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di desa Menang, Kabupaten Kediri. 5. Sabdo Palon Noyo Genggong. Menurut banyak pakar Toppers, Sabdo Palon Noyo Genggong merupakan nama lain dari tokoh Semar atau merupakan salah satu tokoh dari Punakawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punakawan termasuk Semar di dalamnya adalah tokoh fiktif, namun gak sedikit ya yang mempercayainya.
Sabdo Palon ini Toppers merupakan tokoh spiritual dari Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Ia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mualaf. Yang keenam, Supriyadi. Memang Toppers, sampai saat ini kisah mengenai pahlawan Supriyadi masih simpang siur dan belum pasti kebenarannya. Ada yang mengatakan bahwa Supriyadi meninggal sewaktu memberontak dari Jepang yang kala itu menjajah Indonesia. Namun ada pula yang mengatakan bahwa pria asal Blitar ini menghilang tanpa bekas alias moksa. Bagi sebagian orang, menghilangnya Supriyadi ini sempat dijadikan bahan lelucon, yaitu menghilang tidak dapat kembali. Namun bagi pihak lain, khususnya masyarakat zaman dulu, menganggap bahwa moksanya Supriyadi adalah benar dan ia akan kembali muncul jika Indonesia sudah dalam keadaan yang teramat gawat. Mungkin banyak orang yang tidak percaya ya akan kejadian moksa seperti yang berlaku pada orang-orang atau tokoh-tokoh yang telah disebutkan tadi. Namun secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan hingga saat ini. Percaya atau tidak, hanya kamu sendiri yang dapat menentukannya.